Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah rumah tak berpenghuni di Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, terbakar. Dua remaja pengendara motor di Kabupaten Goa ditangkap petugas Satuan Lalu Lintas karena kedapatan bawa 11 saset narkotika jenis sabu. Usai Idul Adha, tempat penggilingan daging di Jalan Hos Cokro Aminoto, Kecamatan Sinjai diserbu warga. Usai Idul Adha, tempat penggilingan daging di Jalan Hos Cokro Aminoto, Kecamatan Sinjai diserbu warga. Daging kurban yang digiling lalu diolah menjadi berbagai jenis makanan mulai seperti bakso, abon, dendeng. Memasuki hari keempat Idul Adha, tempat penggilingan daging di Jalan Hos Cokro Aminoto, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sejak Senin pagi tadi diserbu warga. Warga membawa daging kurban yang didapat untuk digiling agar bisa diolah menjadi bakso, abon, atau masakan rumahan lainnya. Di hari biasa, tempat ini bisa menggiling daging hingga 1 kuintal. Namun, lonjakan permintaan jasa penggilingan ini meningkat usai pelaksanaan Idul Adha dan diperkirakan akan terus berlangsung hingga esok hari. Ini meningkat ya, Mas? Ya, alhamdulillah dari kemarin terus hari. Oh, selesai Lebaran di? Ya, 2 hari. Oh, buka. Hari-hari biasa itu standar ya. Seperti itulah, ya kurang lebihnya mungkin 1 kuintal, nah punya mungkin hari-hari ya. Berapa semua yang digiling, Mas? Ada seberapa kilo? Ada 1 kilo Ini atau? saya bisa prediksi ya, kalau Banyak ya, Mas? khusus Yang- langganan itu ya kurang lebihnya mungkin 1 kuintal per hari. Oh, 1 kuintal, Pak. Tidak harus di sini, tidak begitu. Tapi itu melonjak ramai sekali juga, namanya rezeki, Pak. Sementara warga mengaku memilih menggiling daging kurban agar lebih praktis dalam pengolahan dan proses masak di rumah. Sapi kurban ya? Kurban. Ini untuk dikonsumsi atau bagaimana? Konsumsi. Konsumsi sendiri ya? Ya. Di rumah? Ya. Sama keluarga? Ya. Berapa kilo ini, Bu? 2 kilo, Pak. 2 kilo. Untuk dikonsumsi saja, Bu, nih? Oh, daging kurban, nih? Terus bagaimana tadi, Bu? Jam berapa antri, Bu? Jam berapa tadi? 7. Jam 7. Jam 7, nih? Iya. Bagaimana tadi, Bu? Apa sudah banyak warga tadi di sini? Antri? Sudah full, Bu, nih? Banyak. Sudah banyak, Bu, nih? Iya. Tidak hanya sebagai momen ibadah, Idul Adha ini juga memberi dampak ekonomi positif bagi pelaku usaha seperti penggilingan daging. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Mas, siapa punya ini? Badai pemutusan hubungan kerja atau PHK masih belum berhenti menerpa para pekerja Indonesia. Namun PHK bukan akhir segalanya. Lalu bagaimana bangkit kembali dan membangun karir setelah terkena PHK? Berikut perbincangan dengan karir coach atau konsultan karir Teddy Diego dalam Cuanomics. Setelah terkena PHK, cara membangun kembali karir gitu. Oke. Pasti mengacu pada pengalaman dan skill yang dimiliki ya. Jadi kan opsinya adalah bisa meneruskan karir yang sudah ada, baik itu ke jenjang yang sama atau ke jenjang yang lebih tinggi, atau mencoba jalur lain tapi berbekal skill yang sudah dimiliki kan. Nah contoh misalnya kalau misalnya kita mau kembali lagi ke dunia kerja gitu ya, ya kita harus lihat kebutuhan di dunia kerja sekarang seperti apa. Kadang kita ngerasa bahwa kalau kita udah senior kayak udah berhenti nih, kita udah sulit. Banyak pertanyaan juga ke saya dari klien-klien yang usianya sudah di atas 40 misalnya gitu ya. Pertanyaannya kan, coach apakah saya kalau di usia segini masih bisa dapat kerja? Saya selalu bilang kesempatan itu selalu ada dan tergantung dari bagaimana kita mau mengusahakannya kalau menurut saya. Contoh misalnya menggunakan relasi. Mungkin kalau misalnya kita hanya sekedar lihat lowongan kerja, pasti hopeless orang-orang yang di usia 40 ke atas gitu ya. Karena batasan usia yang mungkin sekarang pemerintah sudah mulai mencoba untuk mengurangi, Melonggarkan ya. melonggarkan ya. Dan
Jangan pernah takut kalau menurut saya sih ketika bahkan ketika melihat sebuah lowongan itu ada batasan usia, sementara kita punya gap usia yang tidak sesuai dengan requirement-nya, untuk mencoba menawarkan diri sebetulnya. Taruh aja CV-nya gitu. Benar, untuk mencoba. Karena perusahaan itu sebenarnya kan ada dua ya. Kalau saya mengkategorikannya dari pengalaman saya mengamati dunia kerja ya. Ada perusahaan yang menjadikan batasan usia itu sebagai salah satu mandatory requirement. Jadi memang harus yang dicari usia segitu ya. Tapi ada juga yang cukup fleksibel dengan itu. Nah, kebetulan saya pernah ada di perusahaan dan pernah merekrut orang dengan requirement yang seperti itu. Jadi, oh, usianya lewat nih, tapi ada hal apa yang dia punya yang bisa mengcover usia itu. Misalnya dari pengalamannya dan lain sebagainya. Dan biasanya pertanyaan berikutnya adalah kalau dia di pengalaman atau di usia itu kira-kira misalnya ada penyesuaian gaji, kira-kira mau nggak? Nah, biasanya itu juga. Jadi kalau teman-teman senior misalnya mau cari kerja lagi, it's okay, coba menawarkan diri. Tapi mungkin antisipasinya adalah ada adjustment. Kalau misalnya dari perusahaan itu ternyata requirement-nya orang-orang yang usianya lebih muda, karena pasti mereka akan menyesuaikan dengan budgetnya kan. Nah, jadi adjustment-nya paling di situ. Ya. Nah, opsi pertama itu. Atau yang kedua, mencari posisi yang di atasnya. Karena kadang orang di dalam berkarir itu lupa bahwa karir itu harus seperti tangga kan. Kita nggak bisa stuck di satu level yang sama terus-menerus. Cara menulisnya di CV dan ketika dia wawancara, Sebenarnya kan kalau kadang tuh kita berpikir Iya. ketika terkena PHK adalah orang yang tidak terpilih lagi kan Takut, kesannya ya gitu. kan, kesannya Kesannya takut tuh tersingkirkan ya, kan orang yang tersisih. tersingkirkan dan jadinya takutnya itu malah menjadi kelemahannya gitu di Iya. pekerjaan berikutnya. Nah, ini juga miskonsep dalam proses rekrut yang mungkin teman-teman banyak perlu lebih tepat memahaminya ya. Ketakutan tentang penilaian ya, tentang judgement dari perusahaan ketika kita di PHK atau ketika kita misalnya melakukan kesalahan atau ketika kita memiliki sebuah kekurangan. Sebetulnya jangan dijadikan sebagai satu hambatan untuk kita mencoba atau untuk kita mendapatkan pekerjaan baru. Jangan sampai itu masuk ke dalam mindset kita. Terus kita merasa bahwa, oh ini loh yang bikin saya jadi nggak keterima karena saya kemarin habis di PHK. Jadi dianggap oleh perusahaan, oh saya ini orang-orang yang tersisihkan, orang-orang yang tidak bisa memenuhi ekspektasi sehingga saya ikut disingkirkan. Nah ini tuh harus dibuang jauh-jauh dari mindset dulu pertama. Jadi konsep tentang di PHK berarti kita orang yang disisihkan, itu singkirin dulu. Itu pertama. Nah yang kedua, ditulis di CV-nya ya tidak ada hal yang spesial, tulis saja pengalaman kita seperti biasanya. Dari tahun berapa sampai tahun berapa gitu ya. Informasikan apa yang kita kerjakan di situ. Selama kita bekerja, kalau misalnya memang ada prestasi di situ kita juga cantumkan. Nah, yang menarik itu ketika kita bicara wawancara ya. Nah, wawancara itu kan menariknya adalah ketika ditanya kenapa kita berhenti dari pekerjaan sebelumnya. Kalau konteksnya adalah PHK, nah PHK ini sebetulnya konteksnya luas ya. PHK itu ada yang PHK-nya memang karena kebijakan dari si perusahaan. Misalnya efisiensi atau perusahaannya melakukan merger sehingga ada divisi yang akhirnya harus di stop dan lain sebagainya. Nah, ketika PHK itu disebabkan oleh kebijakan-kebijakan perusahaan yang dilakukan secara struktur, sebetulnya menjawab apa adanya itu nggak masalah. Jadi kasih tahu aja misalnya memang, oh ya saya terdampak PHK karena perusahaan kemarin melakukan efisiensi. Sampaikan apa adanya. Laporan tadi mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.